Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang sakit? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Jadi Bapak berharap anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan keadaan Bapak di sini. Bapak juga sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Henry, pimpin doanya. Baik, Pak. Yuk kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru, beli salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi kamu sudah berdoa, artinya kamu sekalian sudah menunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu supaya menambah rasa nasionalisme untuk bangsa Indonesia ini. Yaitu lagunya Garuda Pancasila. Jadi Bapak harap semua buka mulutnya ya, semua nyanyi. Oke. Ikuti yang ada di sini. Kelihatan? Pak. Turun, Pak. Belum ada, Pak. Sudah kelihatan belum? Turun, Pak. Belum, Pak, belum. Saya Slide-nya rokok, belum. Pak. Gambar rokok iya. yang ada, Pak. Berarti harus di... Gini, udah kelihatan belum? Enggak. Belum, Pak. Di stop dulu, Sudah? keluarkan dulu. Oke, belum ya. Dikeluarkan dulu. Inilah yang ketakutan semalam. Febrina tahu lagunya itu, Pak. Garuda Pancasila. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada, Oke. Pak. Pak. Oke ya, semua nyanyi, buka mulutnya, yuk. Pancasila. Oh, belum. 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 Ngeprank ini, Pak, apa? Nggak ada suaranya, Pak. Ardian. Pancasila. Akulah pendukungmu. Masih sedia berkorban untukmu. Pancasila negara sentosa tiba di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Berapa? Lagi ya, bisa satu baik lagi. Satu pengulangan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat agamamu sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga rasa nasionalisme itu tetap tumbuh dalam diri kalian. Nantinya dalam untuk memajukan Itu linknya khususnya coba di ya. dalam dunia Linknya tulisan. pendidikan.
Sekarang Bapak mengabsen dulu, ya. Ada yang nggak hadir, Hendrik? Coba dicek dulu teman-temannya. Ada Hadir angkat tangan, oi. satu yang nggak ada kita ya. Si Parto nggak nampak, wih. Mana si Parto Oh. tadi? Kemana si datang Parto, dia. Hendrik? Ada kabar tadi? Si Parto nggak ada, ini kita tengok. Oh, ya udah nanti dikabari Nggak ada depannya. kabar Pak si Parto, Pak. Iya. Tadi di UKS dia, Pak. Kita Oh, sakit kita dia. Iya, Pak, di UKS dia tadi, Pak. Bah, sakit lah berarti dia. Mungkin ya, mungkin itu dia kurang sarapan atau gimana, jadi mungkin dia lemas makanya dia berada di UKS. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak mau tanya dulu sebelumnya, ada nggak dari kalian yang masih ingat pembelajaran yang lalu, minggu lalu? Coba ayo, siapa yang ingat? Saya, Ada Pak. yang ingat? Ya, sebutkan Adi, silakan. Narkoba, Pak. Oke, Bahaya narkoba. narkoba ya. Oke, jadi Tapi udah kita bahas juga ini, Pak. Rokok juga. ya, Situ. jadi memang itu ada penggalan, artinya memang kita bisa membagi dua materi. Jadi yang untuk hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menyebutkan bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika. Tapi ya harus kalian ingat, yang menjadi fokus dalam pembelajaran kita hari ini hanya bahaya merokok ya. Kalau minuman keras dan narkotika itu nanti di pembelajaran berikutnya. Oke, Nggak penjas luar kita, Pak. ya, ya Adi. Nggak penjas luar kita, nggak main bola kita, Pak. Belum ya Adi ya, tadi kan sudah Bapak jelaskan untuk materi hari ini tuh bukan terkait sepak bola ya nak ya. Ini kita masih belajar tentang bahaya merokok. Artinya memang ini sangat berkaitan dengan kehidupanmu. Artinya nanti dengan mempelajari ini diharapkan kamu itu bisa mengerti bahayanya itu apa, kemudian cara menghindarinya itu bagaimana, seperti itu ya Adi ya. Artinya ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video, ya, menampilkan sebuah video. Silakan kalian ambil alat tulis kalian, yaitu pulpen ataupun buku tulis. Nah, nanti dari video yang sudah Bapak tampilkan, silakan kalian mengamati, ya, silakan kalian amati, kalian tulis-tulis kira-kira apa yang sudah Bapak tampilkan. Oke? Selamat menyaksikan. Wah, itu apa? Ya, sudah kelihatan tadi kan videonya kan? Sudah, Pak. Pak. Nah, ya, tadi kalian sudah mengamati video. Jadi Bapak mau bertanya ya, sebagai perangsang untuk kamu, kira-kira tadi apa yang kamu temukan dalam video, kemudian mengapa tadi yang di akhir kan ada gambar rokok dan ada asapnya tuh ya, ada asapnya, kenapa itu berbahaya, kemudian zat-zat apa yang terkandung di dalam rokok itu tadi, seperti itu. Jadi ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan tentang video yang sudah Bapak tampilkan? Silakan. Izin Pak, Ya, saya bertanya silakan. Pak. Tadi Silakan, Pak, Ari. dari video yang Bapak sudah sampaikan, saya tertarik Pak dengan rokok, kemudian ada asap yang membentuk tengkorak. Itu maksudnya bagaimana Pak? Saya nggak tahu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Ari. Coba dulu, sebelum Bapak jawab, ada nggak teman-teman yang
yang mau menjawab pertanyaan dari Ari? Ayo silakan. Saya Pak, Oke, Adi silakan jawab. pernah saya lihat juga kayak gitu kan Pak. Abang-abang di SEMA, dia merokok kan Pak, dikeluarkan bulat-bulat dari mulutnya gitu kan Pak. Itu bisa dibikin tengkorak dari mulutnya gitu Pak. Dibentuk dia gitu Pak. Ya, bagus. Coba yang lain ada lagi yang mau coba membantu menjawab tadi pertanyaannya Ari? Kenapa Saya, tadi ada? saya Tahu, Pak. Febrin. Silakan, Jawab, Febrin. Andri. Yuk. Nah, bukan gitu, Pak. Maksudnya tadi itu videonya Arimanto sama Adi, kalau merokok ada gambar tengkoraknya itu nanti tujuannya kalau kita merokok jadi seperti tengkorak itulah kita nanti teman-teman kalau kita merokok. Oke, terima kasih Andri. Yang lain masih ada yang mau Saya Pak. menanggapi? Ya, silakan Febrina. Ya, itu artinya adalah bahwasannya asap rokok itu bahaya. Nah, dengan asap rokok itu bisa buat orang itu mati gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Febrina. Bagus ya. Ada yang lain yang masih ingin menambahkan atau menanggapi Pak. pertanyaan dari temannya? Aku, Pak. Yuk, silakan Hendri. Gini, Pak. Pernah juga aku tengok di spanduk dekat rumah tuh. Mungkin itulah tuh Pak ya. Ada kata tulisan katanya rokok membunuh. Mungkin itu Pak. Gara-gara merokok mati dia jadi tengkorak dia lama-lama Pak. Iya, bagus jawabannya ya Hendri. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Itu Pak, Ya, Ilmi silakan. saya juga lihat juga Pak, di rokok itu ada juga gambarnya Pak, di rokoknya sendiri Pak, ada tulang-tulang yang gosong-gosong juga Pak. Iya. Apakah itu Pak? Nggak tahu. Oke, jadi ya Bapak rasa sudah cukup ya Ari. Tadi sudah dijawab oleh teman-temanmu sendiri. Artinya jawaban-jawaban dari mereka itu benar semuanya. Karena memang ya dari asap rokok itu bisa menyebabkan kematian. Hanya saja memang nggak langsung spontan ya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nanti di kelompok yang pertama itu ketuanya itu Agung ya, dan kelompok kedua itu ketuanya itu Agrizel ya, 5 orang. Nanti kalian akan mengerjakan atau kalian akan berdiskusi lembar kerja ya. Bapak akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Seperti itu. Jadi diskusi ya, diskusi, jangan kerja sendiri. Semua memberikan pendapat, nggak ada yang lebih pintar atau yang ini, nggak ada. Semua nanti berdiskusi. Nanti Bapak akan bimbing kalian juga bagaimana kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang sudah Bapak bagikan, ya, supaya nanti hasilnya bagus. Karena nanti akan dipresentasikan, kemudian nanti akan dikomentari oleh rekan-rekan yang dalam satu kelompok ataupun yang di luar kelompok. Oke, sekarang kelompoknya tadi sudah ada ya, sudah ada 2 kelompok. Kemudian Bapak akan membimbing kalian untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang ada yang sudah dibagikan melalui tayangan video lagi. Nah, untuk membantu kalian menggali informasi untuk mengerjakan lembar kerja yang ada pada kalian, yang ada pada kelompok kalian. Jadi nanti dalam mengamati video silakan ambil lagi ya alat tulis dan bukunya untuk kalian tulis-tulis atau kalian catat mana poin penting yang bisa kalian untuk mengerjakan lembar kerja kalian ya. Bapak akan menampilkan video kembali. Berarti ini harus stop. Bentar ya. Oke, silakan kalian amati video ini untuk membantu kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Silakan, mati.
Pelan suaranya ya, Pak. Ya, Peli? Suaranya pelan, Pak. Pelan ya? Padahal di Iya, sini Pak. sudah sudah. Masih pelan. Sama saja dengan memasukkan tubuh macam-macam ke dalam tubuhnya. Kita melakukan contoh yang paling utama nikotin bisa membuat kecanduan. Nikotin kecanduan yang bermakna dan mudah keluar. Namun, jika sedang bersentuhan dengan udara, warnanya akan berubah menjadi coklat dan berbau terbakar. Racun kedua adalah tan. Tan mengandung 43 bahan kimia penyebab kanker. Tan dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, wood, dan kayu. Bentuk asli tar adalah cairan yang warnanya kecoklatan, lengket, dan mudah menempel. Tan menyebabkan seorang perokok berwarna coklat. Tan juga sebagai bahan baku utama aspal di jalan. Sedangkan karbon monoksida adalah gas yang dikeluarkan kendaraan di jalan raya. Ketika Tony SMA, Tony menjadi perokok aktif. Teman-teman Tony juga banyak yang merokok. Padahal Tony tahu merokok dapat menimbulkan penyakit seperti kanker paru-paru, saraf dan hidrat, pneumonia, dan kanker mulut. Saat melahirkan. Orang yang tidak merokok tapi merasa rokok juga dapat terkena penyakit seperti infeksi paru-paru, asma, dan kematian. Akhirnya, Tony sakit-sakitan. Tony juga jelek dan tidak pernah mendapatkan jurnal kelas. Jika tidak ingin seperti tadi, maka hindarilah rokok dengan cara menjaga jarak dari teman-teman merokok, tidak rokok dengan makanan yang manis-manis, dan konsumsilah buah-buah teman 11 dan juga orang meninggal setiap tahunnya. Nanti yang satu ini 11 orang meninggal akibat rokok. Pada tahun 2010, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara perokok setelah China dan India. Sangat disayangkan bahwa perokok usia 10 tahun, 14 tahun, dan setiap tahunnya. Ayo teman-teman, kita hindari rokok untuk masa depan yang baik karena rokok itu membunuh. Oke ya, sudah selesai Bapak menayangkan video terkait tadi video pembelajaran tentang bahaya merokok. Jadi Bapak harap kalian semua masing-masing kelompok itu ya sudah menemukan, sudah bisa kalian menggali informasi, kalian temukan jawaban-jawaban yang akan kalian tuangkan atau akan kalian kerjakan di dalam LKPD lembar kerja yang sudah Bapak bagikan ya. Yang sudah Bapak bagikan. Oke, kita kembali. Oke, tadi sudah kalian mengamati video. Ada yang mau bertanya tentang video yang sudah Bapak tampilkan tadi? Silakan. Ada yang mau nanya? Dipersilakan tentang tadi video yang sudah Bapak tampilkan, video pembelajarannya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Agung. Itu tadi kan saya lihat kalau merokok bisa masuk rumah sakit. Kalau di rumah sakit, apanya Pak yang diobati, Pak? Oke, pertanyaan dari Agung tadi,
Kalau merokok kan bisa masuk rumah sakit. Kira-kira apanya yang diobati? Coba dulu Bapak lemparkan dulu ke teman-teman. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau memberikan masukan tanggapan terkait dengan Pak. pertanyaannya Agung? Silakan. Yang diobati di rumah sakit mulutnya lah, orang mulut yang merokok. Itu Pak. Iya. Mulut Yang ya, lain? Pak. Oh. Ada yang lain yang mau membantu menjawab? Ya, kalau saya Pak, menurut saya yang diobati sakitnya Pak, biar sembuh. Iya, bagus Ari. Yang lain ada lagi yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Saya, Pak. Kan Febri? Organ tubuhnya yang udah hitam, Pak. Iya, bagus. Yang organ tubuhnya sudah hitam. Kalau orangnya hitam berarti hitam semua. Oke, Berarti yang lain semua. coba. Yang lain? Saya Pak, Iya, silakan Adi. ada juga kan Pak, waktu itu tetangga kami. Dia ini Pak, merokok dia kan. Curiga Jadi tuh isi tasnya ini, nggak pernah lepas. batuk-batuk dia terus kan Pak. Baru ke rumah sakit dia Pak. Dia ke apa dibawa Pak? Ke paru Pak. Baru dibilang mamaku, jangan kau dekat-dekat sama dia, itu udah kena paru dia katanya Pak. Paru-parunya itu Pak. Iya, bagus Adi. Jawabannya super sekali. Yang lain masih ada yang mau bantu menjawab pertanyaan dari Agung tadi? Silakan. Ya Pak, Silakan Andri. Jawab, yuk. yang diobati tangannya Pak, itu kalau saya pergi ke rumah sakit Pak, dicucuk tangannya pakai jarum Pak, berarti tangan yang diobati Pak. Oke, diinfus ya seperti itu ya, Andri ya, maksudnya ya. Iya. Iya, yang lain masih ada yang menjawab? Pak, Silakan Peli. Pak, kalau orang narkoba kan dibawa ke rehabilitasi itu, Pak. Tapi Ya. kalau ini kenapa dibawa ke rumah sakit, Pak? Kan kebiasaannya merokok gitu, Pak. Kan siapa tahu kalau ke rehabilitasi dibuat, Pak, bisa dia hilang kebiasaannya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Oke, sebelum Bapak jawab, coba ada yang mau menjawab nggak pertanyaan dari Peli? Tadi kalau orang merokok, apakah harus di rehabilitasi atau gimana? Coba ada yang mau jawab? Oke, izin Pak, menjawab Pak. Silakan Ari. Ya, tadi pertanyaan kawanku, sahabatku ini, Pak Peli nih, sering kami nongkrong ini di kantin ini. Ya, gini, kawan. Jadi tergantung bahayanya. Kalau memang masih ringan dan masih bisa diatasi, ya sebaiknya ke rumah sakit dulu, ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah dikasih tahu kawan-kawan juga tadi ada yang tangannya disuntik, ada yang hitam diobati, ya kan? Nah, baru kalau memang sudah tidak bisa lagi diatasinya, sudah nggak mampu lagi dia untuk melepaskan itu, ya sebaiknya ditujukan kepada rehabilitasi. Itu ya, sahabat. Iya, Makasih, bagus. saya Beri kembalikan. tepuk tangan dulu untuk teman kita Ari. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus ya Ari ya. Sudah dijawab tadi pertanyaan dari Peli ya. Benar apa yang dikatakan Ari tadi ya, Peli ya. Kalau masih bisa diatasi, harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, baru direhabilitasi. Oke. Sekarang kalian tadi sudah berdiskusi ya, tentang ini ya. Diskusinya tentang ini. Jadi kalian tadi mungkin sudah menemukan jawaban-jawaban ini di video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, ada 3 yang mau kalian selesaikan di LKPD atau lembar kerja. Inilah yang harus kalian kerjakan, harus kalian selesaikan, dan nanti Bapak minta perwakilan dari kelompok itu 1 orang itu mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya yang sudah kalian tuangkan di LK atau di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tadi di kelompok ya. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan ini ya 3 menit. Setelah tadi kalian sudah mengamati video, kemudian yang keempat ini kan mengembangkan dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi untuk nanti setelah dikembangkan kalian sajikan melalui perwakilan 1 orang 1 kelompok. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Ari, diskusi Ari, jangan jalan-jalan Ari. Kok jalan-jalan itu? Bandel tuh memang, Pak. Nah, jangan jalan-jalan, bantu Iya, Pak. temennya. Ya, Pak, ya. Maaf ya Pak. Lasa kali hari ini, Pak. ya, jalan-jalan aja dia. Ya diskusi, berikan pendapatnya sama temannya di kelompok ya. Jangan main-main gitu ah, nggak boleh gitu ya. Jalan aja tahu. Pak, maaf ya Pak, tidak saya ulangi lagi Pak. Iya, nanti kamu nggak paham Ari. Tapi kadang-kadang diganggu siapin aku Pak, si Hendri ini ya. Iya, ini lagi. Bukan aku. Masa dilempar-lempar saya kertas Pak. Lempar saya kertas Pak. Iya, jangan seperti itu ya. Harus diskusi. Namanya satu kelompok itu kalian ya teman semua, nggak ada lebih pintar, nggak ada ini ya. Oke, Bapak keliling dulu melihat kelompok yang sebelah. Kelompok kami udah siap, Pak. Oke, bagus Agrijal. Kalau sudah siap, apakah sudah mantap, sudah yakin? Seadanya dulu, Pak. Iya, harus semua ya, semua memberikan pendapatnya. Jangan cuman kerja Agrijal aja sendiri. Nah, itu Pak. namanya nggak kelompok kalau begitu. Pak, Ya, Memang, Agung. memang kadang-kadang Eli ngambil pulpen saya, Pak. Eli, Bukan saya itu Pak, itu kerjaan apa itu Pak? Pak Ilmi itu, Bang Ilmi itu. jangan gitu ya Ilmi ya. Kok semua kok apa ini? Jahil ini, usil ini ya. Jangan gitu. Gitu, Pak. Harus kalau di dalam kelompok itu harus rukun, harus damai, harus tentram ya. Artinya kalian ya sama-sama memberikan pendapat. Jangan cuma satu aja yang kerja ya. Namanya juga Pak. kelompok. Pak, Ya, tadi Pak. si Peli nyontek aku, Pak. Nyontek dia, Pak. Ditengoknya Itu. punya aku, Pak. Pak Jangan itu Pak. beda kelompok, jangan nyontek dong. Jadi kelompoknya aja yang di Entah itu makanya tadi aku rondokkan tadi pulpen dia biar dia nggak bisa nyatet, Pak. Orang ditengoknya punya aku, Pak. Iya, namanya diskusi kelompok kan ya. Jawabannya jangan sama dong sama kelompok yang lain. Nggak boleh seperti itu ya. Harus jawaban dari kelompok satu ya kelompok satu, kelompok dua ya kelompok dua gitu. Jangan nyontek. Baik Pak. Baik, Pak. Hilangkan budaya nyontek itu ya anak-anak Bapak ya. Jangan Ya, nyontek. Pak. Ya Karena Pak. di sini nggak ada jawaban Halo, yang salah halo, atau salam. bagaimana. Nah, seperti itu. Oh. Nanti Apa kabarnya, Nah? jawaban kalian tuh Sehat, Nah. kita rangkum lagi ya. Oh, Bang Andri lagi bicara itu Pak. Besok pesta serius tuh. Andri, tolong di-unmute Andri. Andri, Ya. Andri. Ngomong juga lah kerjaan. Gini nah, jadi nanti malam kami berangkat ke Samosir semua nang satu gereja. Andri. Jadi ya. Halo Andri, Nang, di sini mahali, Nang. Itu Andri. Oh loh, Nang. Oh loh. Pak, saya udah siap, Pak. Balade mana enggak? Satu udah siap, Lancar-lancar Pak. nang. Lanjut aja, Sehat Andri. semua. Ya, lanjut aja. Ya, oke ya, Bapak anggap sudah selesai waktu kalian untuk mengembangkan ya, mendiskusikan Makasih, tadi Nang. Shalom. kerja kelompok yang sudah kalian kerjakan. Jadi sekarang Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Yuk silakan. Mau kelompok mana duluan yang tampil? Silakan, dipersilakan. Saya, Pak. Oke, silakan Agung. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 ya akan mencoba mempresentasikan hasil musyawarah. Wah, bukan lagi diskusi nih, musyawarah dari kelompok kami. Izin ya, Pak ya. Silakan. Nomor 1, jelaskan dampak buruk dari merokok. Dan bagi merokok, jelaskan dampak buruk dari merokok bagi kesehatannya. Menurut kami, Pak, merokok berbahaya bagi kesehatan. Sesuai dengan yang kami lihat tadi, Pak, data penelitian menyebutkan merokok meningkatkan terjadinya penyakit. Contohnya penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Penyakit tersebut tidak lepas dari kandungan zat berbahaya dalam rokok. Nah, itu nomor 1, Pak. Nomor 2-nya,
Berdasarkan dari video sudah diamati, coba tuliskan dan jelaskan tentang zat-zat yang terkandung dalam rokok. Nah, ini Pak, kebetulan kami menemukan tadi Pak, ada 3 Pak. Pertama itu tar, kedua nikotin, ketiga karbon monoksida. Tar itu ialah kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Lalu nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan candu. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Nikotin juga berdampak pada kerusakan sel-sel tubuh. Yang terakhir Pak, ada karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Lalu untuk yang ketiga Pak, jelaskan bagaimana cara menghindari kebiasaan merokok. Nah, ini kami di sini membuat 3 jawaban, Pak. Ini nomor 1 jawaban dari si Ilmi, Pak. Tidak mencoba-coba untuk merokok karena akan ketagihan. Lalu jawaban nomor 2 ini dari Febrina tadi, Pak. Menghindari diri dari orang yang merokok. Nomor 3 dari si Andri nih, Pak. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Nah, itulah Pak presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Berikan dulu tepuk tangan untuk teman kita Agung. Ya. Ya, sudah bagus ya apa yang dikerjakan tadi. Sebelum nanti dikomentari oleh teman kelompok yang lain, kelompok 2. Nah, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 2. Yuk, silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan, yuk. Baik, Pak. Oke, Boleh silakan. saya aja, Pak ya? Silakan. Oke, nah jadi berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan mengenai pertanyaan pertama, apa saja dampak buruk dari merokok adalah itu seperti pertama terjadinya gigi kita ini jadi hitam-hitam, Pak. Terus paru-paru kita juga jadi hitam dalamnya. Terus kita gampang serangan jantung, Pak, dan juga ada impoten, Pak. Tapi saya mau tanya, Pak, impoten ini apa ya, Pak ya? Kami belum menemukan jawabannya. Apa itu impoten itu, Pak? Kalau punya paru-paru hitam boleh lah tahu. Impoten ini kami nggak tahu, Pak. Darah Terus tinggi mungkin. impotensi. Oh, bukan. Oke, jadi ini kelompok 2 sekalian presentasi, sekalian ada juga yang mau ditanyakan ya. Tapi coba dulu dipresentasikan dulu semua. Oke, Baru nah nanti pertanyaannya kita jawab ya. Itu nanti pertanyaan pertama. Nah, lanjut Pak untuk jawab pertanyaan yang kedua yang di situ apa saja bahan-bahan yang terdapat dalam rokok itu ada tar, Pak. Tadi saya lihat di video itu dia tar itu adalah bahan untuk membuat aspal katanya. Terus ada nikotin, ada zat nikotin ini zat yang buat kita candu, Pak. Jadi ketagihan kita merokoknya. Terus ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini kalau kita lihat dari video tadi, Pak, itu berasal dari asap-asap bekas pembakaran kendaraan, Pak, atau asap knalpot istilahnya, Pak. Terus untuk pertanyaan ketiga, apa saja cara apa tadi, Pak? Bagaimana cara apa tadi, Pak? Nih. Nah, jelaskan cara menghindari kebiasaan merokok. Nah, artinya di sini cara menghindari ini artinya dia udah kebiasaan. Artinya dia sudah merokok, Pak. Jadi ingin berhenti itu maksudnya, Pak ya. Nah, kalau kita sudah pernah merokok dan ingin berhenti, jadi kami tadi melihat di video itu katanya perbanyak konsumsi buah katanya. Terus jangan lagi mendekati orang-orang yang juga sangat menjadi perokok aktif, Pak. Terus juga gunakan waktu-waktu senggang daripada melamun untuk berolahraga, Pak, buat supaya pikiran kita enggak memikirkan rokok itu aja, Pak. Itu aja hasil diskusi kami, Pak, di kelompok tadi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Berikan dulu tepuk tangan kepada Agrizel. Ya. Oke, tadi dari kalian masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompoknya yang dituangkan dalam LKPD. Kemudian coba dulu tadi kan sudah kelompok 1 sudah presentasi. Coba ada nggak kira-kira teman-teman yang mau bertanya tentang yang sudah ditampilkan tadi? Atau kalau misalnya tidak ada,
tadi juga sudah ada yang bertanya tadi, sekalian bertanya. Si Agrizel ya, sudah nanya tadi, Pak, impoten itu apa, Pak? Nah, ya kan? Tadi dia juga sudah memberikan pertanyaan. Coba dulu Bapak lempar dulu ke teman-teman sekalian, ya. Coba dulu, ada nggak yang bisa memberikan jawaban yang dipertanyakan tadi teman kalian Agrizel? Coba yuk Bapak lempar dulu sama anak-anak Bapak sekalian. Silakan. Izin Pak. Oke, silakan Ari. Saya mau menanggapi Pak, membantu Ya. jawab. Impoten itu salah satu terganggunya pikiran, Pak. Terganggunya pikiran. Coba yang lain. Masih Terima ada kasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Saya menjawab, Pak. Silakan Obrin. Tapi ini saya dengar dari bapak-bapak, Pak. Ya, Waktu saya Bapak. lewat. Ya. Katanya impoten itu semacam kemaluan katanya, Pak, sama laki-laki. Jadi nggak bisa katanya buat anak, Pak. Oke, Katanya nggak tahu, bagus. Pak. Ya. Ah, Intinya nggak bisa buat anak lah seperti itu ya yang Obrin dengar ya dari bapak-bapak yang lewat gitu ya. iya, Pak. Ya. Coba yang lain masih ada yang mau menanggapi kira-kira apa itu tadi impoten yang ditanyakan oleh Agrizel? Bapak lempar dulu. Saya Pak, Silakan Agung. menurut saya Pak, dari yang saya baca hilangnya ketertarikan terhadap sesuatu Pak. Nah, tapi sampai situ aja Pak. Sesuatunya ini apa? Ya. Sesuatunya apa masih perlu kita diskusikan lagi ya. Coba yang lain. Ya, Pak. Masih ada yang Saya, mau menjawab? Ya Pak. Silakan Andri. Oke Andri dulu ya, Peli ya. Tadi Pak dibilang si Ilmi Pak sama saya, dibilangnya impoten itu didengarnya nggak bisa naik kemaluannya Pak sama istrinya Pak. Si Ilmi yang bilang sama saya tadi gitu Pak. Itu Pak Oke. berarti impoten Pak. Bagus ya Andri. Silakan selanjutnya Peli. Ya Pak. Oh saya Pak kurang tahu Pak ini impoten ini Pak. Kemarin pun saya tanya juga pas belajar di rumah kan sama Mama. Saya tanya itu impoten, ditampar saya Pak. Ya Pak. Saya pun butuh jawaban dari Bapak Guru juga Oke. ini Pak. Ya Pak. Kasih ya Oke, Pak. bagus. Ya Henry ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanggapi? Pas Pak. Pak, Oke, aku tadi Pak, ya Ilmi. tadi aku dengar dari si Citra Pak, baru aku kasih tahu sama si Andri Pak. Dari Citra yang aku dengar tadi itu Pak. Iya, Dia yang iya. bilang itu Pak. Ya, nggak apa-apa, bagus. Artinya kan memang tetap berdiskusi ya dalam kelompoknya juga seperti itu. Coba dulu yang lain, coba dulu Febrina, anak bapak yang paling cantik, silakan. Coba ditanggapi dulu tadi pertanyaan dari Agrizel. Kurang tahu saya, Pak. Nggak tahu saya apa impoten, Pak. Saya kira juga hipertensi itu, Pak. Rupanya impoten nggak tahu, Pak. Iya. Coba Adi lah dulu, Adi. Adi belum memberikan pendapat nih Adi hari ini. Silakan Adi. Ya Pak, impoten itu Pak, bilang ini tadi, si Obrin itu nggak ada anaknya gitu Pak, nggak ada keturunan orang itu Pak. Oke, nggak ada ya, nggak ada keturunannya ya. Nggak sehat, kurasa dia itu Pak. Oke, ada lagi yang masih mau menyampaikan sebelum nanti kita simpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, Bapak rasa sudah cukup ya. Sudah. Jadi tadi pertanyaan dari Agrizel tentang impoten itu apa ya. Jadi tadi juga sudah dijawab oleh teman-temanmu sekalian. Ya memang masih ada juga jawaban yang agak belum tepat ya. Cuman tadi juga ada yang menjawab juga sudah tepat artinya. Tapi Bapak simpulkan impoten itu artinya kondisi ya ketika ya ini memang berkaitan dengan laki-laki ya, dengan laki-laki. Nah, kondisi ketika di mana kemaluan itu tidak bisa sempurna ya, tidak bisa sempurna. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja lah. Karena nanti kalau meluas itu bukan pembahasan kita lagi. Intinya itu untuk di kesehatan organ reproduksi laki-laki ya, Agrizel ya. Pak rasa mungkin sudah iya, Pak. cukup. Berarti intinya nantinya kalau dia impoten berarti dia mandul Pak ya. Nah, mungkin arahnya ke sana seperti Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi tadi
sudah Tapi ditampilkan. Pak, izin Pak. Ya, Pak, silakan. Hari. Pak Agrijal sepertinya wawasannya jauh kali Pak ya mengenai ini Pak ya. Iya. Karena saya Enggak. masih merokok lagi saya Pak apa ini Pak ya. Saya kan nggak Rajin ini tahu Pak. Pak Ari. Ari. Ini yang ranking 1 Pak di kelas kami Pak. Pintar dia memang Pak. Ini Ari ya. Saya karena nggak mungkin tahu makanya si nanya Pak Ari. Oh iya Ari. Pak ya. Iya Pak. Agrizel ini dia kaya ya Ari. Maksudnya dia apa namanya? Dia sering membaca ya, makanya dia ini sering membaca, sering melihat gitu kan. Nah, terkait dengan pelajaran-pelajaran itu. Jadi dia juga tahu karena memang pertanyaannya juga masih terkait dengan bahaya merokok itu. Ya bagus ya kan? Menyebabkan impoten. Nah, jadi kan itu kan kalau menurut kalian mungkin itu bahasa yang sedikit asing seperti jadi ya nggak apa-apa dipertanyakan seperti itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya sudah Bapak rasa sudah rampung semua. Artinya Bapak harap kalian sudah memahami ya dampak buruk merokok itu apa, kemudian zat-zat dalam rokok itu apa, kemudian cara menghindarinya apa, bagaimana itu Bapak berharap kalian semua sudah mengerti ya, sudah paham lah tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pesan moral yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian ya, tetaplah menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara ya menghindari kebiasaan merokok yang tadi sudah ini juga dengan cara apa? Ya nggak usah dicoba-coba, nggak usah jauhi orang yang merokok supaya badan kita atau tubuh kita itu tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya itu kita masih berkaitan dengan ini juga, hanya saja untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bahaya minuman keras dan nafza atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya. Oke, untuk mengakhiri, silakan dulu Henry, Ketua Kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan, Henry. Beres dulu ya. Baik Pak, yuk kawan-kawan doa kita yuk. Baik Pak, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut ajaran percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak Bapak semuanya. Oke. Mungkin pembelajaran kita sudah cukup pada hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.